Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook dari tulisannya akun yang bernama Masrul Faki. Dan untuk kisah yang akan saya ceritakan kali ini yaitu sebuah cerita yang berjudul Umah Pojok Pertelon. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Awalnya saya nggak begitu merespon saat 3 orang gadis ayu datang dengan wajah cemas. Cuek ketika mereka mulai cerita, curhat gitulah. Kebetulan waktu itu teman seprofesi yang menyambut, mendengarkan mereka. Tapi di pertengahan, saya dengar obrolan mereka semakin menarik. Menyangkut hal tidak kasat mata, mulailah saya seksama ikut mendengarkan. Alhasil dapatlah cerita ini atas izin mereka serta empunya tempat. Seperti biasa, dengan syarat nama dan lokasi wajib disamarkan. Lin, saya sudah dapat rumah sewa, lumayan murah, misal diangkat bertiga. Farida atau biasa dipanggil Rida, dengan antusias menghampiri Lina, teman satu kampus namun beda jurusan. Di mana dak? Sahut Lina tidak kalah semangatnya. Itu loh, dekatnya tower, sudut kiri pertigaan yang akan masuk ke kos kita. Saya sudah survei dengan yang dipercayai merawat, terang Rida. Lina diam sebentar, seperti tengah membayangkan lokasi yang dijelaskan Rida. Selagi berpikir dan belum sempat berkomentar, dari seberang jalan kantin tempat biasa nongkrong para mahasiswa atau mahasiswi, lambaian tangan dari seorang gadis seumuran mereka sejenak menunda lanjutan obrolan Rida dan Lina. Nah, pas ini kita bertiga sewa rumah itu, selain ringan juga longgar, ujar Rida sembari tersenyum, membuat gadis ayu berambut sepundak yang baru datang sedikit bingung. Ditemani minuman rasa buah kesukaan masing-masing, pembahasan tentang rencana untuk pindah kos dan menyewa sebuah rumah dengan alasan sempitnya tempat kos lama berlanjut serius, hingga tercapai kesepakatan untuk mengambil sebuah tempat yang telah Rida datangi dengan biaya patungan. Setelah obrolan siang itu dan saling setuju, segala sesuatu pun dipercayakan Rida sepenuhnya, mengingat dialah di antara Lina dan Novi yang paling hafal sekitaran tempat itu, juga paling memiliki waktu senggang. Sabtu tanggal 13 memasuki waktu senja, 3 gadis dengan latar belakang berbeda, jurusan berbeda meski dalam satu kampus, berkemas meninggalkan kos lama mereka, menuju sebuah hunian baru, sebuah rumah bercat kuning dominan, berpagar tembok dengan terusan kawat berduri mengelilingi yang bakal menjadi tempat baru bagi ketiganya. Dari depan, rumah itu terlihat asri dan bersih, meski terletak tidak jauh dari jalan hitam aspal, lintas satu arah. Mempunyai halaman cukup luas, bertumbuh bunga warna-warni serta sepokok pohon rambutan rindang menjulang. Menambah nuansa indah rumah itu juga mencerminkan perawatan yang baik, walau telah lama dikosongkan. Tempatnya dingin sekali dak, ujar Novi saat baru menjejakkan kaki di dalam. Malah enak toh, tidak harus pakai kipas atau AC, jawab Rida sembari meletakkan koper miliknya di ruangan berlantai keramik, tepat di depan 2 buah pintu berjejer tanpa lapisan kain horden. Kita menempati kamar yang mana nih? Apa harus satu kamar masing-masing? Tanya Lina setelah tahu bila rumah itu mempunyai 3 kamar dengan 2 berjejer bersekat tembok yang saat itu ada di hadapan mereka. Sedangkan satunya berada sedikit ke belakang, sebelah kiri berbatasan langsung dengan dapur dan kamar mandi. Kalau kata Pak Bari, kita boleh menempati 2 kamar ini saja. Yang satu itu
Isinya barang-barang yang punya rumah, jawab Rida menjelaskan. Mendengar ucapan Rida, Lina kemudian berpikir dan menyarankan untuk menggunakan 2 kamar itu. Namun lain dengan Novi. Gadis yang bercita-cita menjadi seorang apoteker itu menginginkan mereka tinggal 1 kamar. Satu alasan yang sebenarnya ingin diungkapkan Novi atas permintaannya saat itu, tetapi sungkan untuk keluar dari bibirnya. Mengingat dirinya tahu watak 2 temannya sejak kecil yang memang berasal dari satu desa, tidak akan mempercayai bakal alasannya. Sudah begini saja, kamar 2 ini digunakan semua, bebas, semisal mau tidur di mana saja. Lagian kita itu jadwal kuliahnya tidak pernah sama, ucap Rida memutuskan. Bersih namun sinung, lagi-lagi dirasakan Novi begitu memasuki kamar yang letaknya paling depan bersama Rida. Bahkan beberapa kali ia mengusap leher belakangnya, merasai hembusan aneh seperti sebuah tiupan. Perasaan tidak nyaman itu dirasakan Novi hingga 3 hari berturut-turut. Tetapi anehnya, hal itu hanya terjadi ketika sore menjelang malam. Masuk di hari keempat, tepat setelah waktu asar, Novi yang kebetulan pulang lebih cepat dari Rida dan Lina merasa ragu untuk berada sendiri di dalam rumah. Apalagi saat itu, langit telah dirundung gumpalan mendung-mendung berserak, membuat ketidaknyamanannya semakin menguat. Namun, baru saja berniat ingin keluar, sekedar mencari makan sambil menunggu kepulangan 2 temannya, rintikan air hujan menghalangi. Menunggu beberapa saat tapi tidak juga mereda, mengurung diri dalam kamar akhirnya menjadi pilihan Novi. Mulanya ia seperti biasa hanya sebatas merasai hembusan dan hawa aneh. Namun petang itu, berselang beberapa menit dari sebuah terpaan angin dingin masuk, hidungnya membaui beberapa wewangian yang khas, antara aroma kembang dan minyak membalur mayat. Novi pun terdiam dalam cekatan tidak nyaman. Batinnya kemudian tergerak untuk bangkit dari pembaringan, berusaha menghindari bau yang semakin tajam menusuk rongga penciumannya. Tiba di ruang tamu yang hanya terdapat 2 buah kursi plastik berwarna biru, Novi menghenyak sambil menatap halaman depan dari balik kaca. Pikirannya yang sudah tidak tenang sedikit terselingi oleh tetesan-tetesan air hujan berirama tiupan angin. Selagi dalam keasikan menatapi curahan rahmat dari Sang Pencipta, tanpa Novi sadari jika waktu telah beranjak malam. Ia baru tergagap saat melihat sekitaran ruang tamu telah gelap. Bergegas Novi bangkit untuk menghidupkan lampu. 1 langkah kakinya berayun, tersambut suara keras dari teras samping sebelah kamar yang ia huni. Duk, duk, duk. Tidak hanya sekali, suara derapan kaki berlari berulang sampai 3 kali, membuatnya tertegun menerka-nerka. Sekian detik dia menunggu tidak lagi terdengar. Novi melanjutkan niatnya, melangkah mendekati saklar lampu yang menempel di dinding ruang keluarga. 1 kali pencetan ujung jarinya membuat seisi ruang rumah itu terang, tersorot cahaya putih dari tiap-tiap balon yang tergantung. Dari situ juga, sebuah pandangan aneh kembali terpampang di hadapan Novi. Kali ini bukan suara kaki berlarian, namun bercak tapak-tapak menempel di lantai keramik, menggambar bekas jejak kaki ukuran orang dewasa. Jejak itu begitu sempurna layaknya melangkah terarah, menuju ke belakang, berawal dari ambang pintu kamar yang ditempati Lina. Terheran membuat Novi tanpa sadar mengurut bekas jejak itu, mengikuti setapak demi setapak sebelum mendadak terhenti kala keganjilan kembali menghambat. Pikiran Novi saat itu langsung merekam ulang dengan apa yang dirasanya sewaktu dalam kamar, membaui aroma wangi kembang dan minyak. Sama persis dengan yang sedang ia cium, seperti berasal dari bercakan menggambar jejak kaki. Membuatnya merinding, Novi mengurungkan niat dan berbalik menuju kamar. Sampai di dalam, ia langsung merebahkan diri, menutupi seluruh tubuhnya dengan selembar selimut berbulu lembut. Desahan nafas memburu terus saja mengiringi gerak cepat dadanya meski tidak lagi mencium atau mendengar sesuatu yang ganjil. Hal itu baru sedikit terasa longgar manakala suara keriatan pintu terbuka, membangkitkan harapan jika itu adalah Lina dan Rida yang telah pulang.
Hampir sepuluhan tarikan nafas setelah suara terbukanya pintu, Novi tidak mendapati apa-apa. Tidak ada suara langkah, tidak ada ucapan salam atau obrolan dari dua temannya yang biasa ia dengar saat keduanya entah pulang dari manapun. Menunggu dalam beberapa detik, keberanian Novi kembali muncul. Perlahan bangun dan bergegas, berniat menilik pintu yang terdengar terbuka. Tetapi, baru tiba di ambang pintu, lagi-lagi Novi sudah hampir tersulut mundur, menyaksikan seluruh ruangan begitu gelap, kecuali dalam kamarnya. Rin, panggil Novi dengan suara lebih keras dari tangisan lirih yang baru saja ia dengar. Terus dan terus tangisan dari dua suara bersamaan, wanita dewasa dan bocah perempuan, menjawab panggilan Novi, membuatnya tersadar bila bukanlah sosok temannya yang menangis, melainkan ada penghuni lain di rumah itu. Novi lalu memaksa tubuhnya bergerak kembali masuk dan menutup pintu kamar rapat-rapat. Kemudian menyandarkan tubuhnya di sudut kamar, di atas kasur busa berbalut kain halus berwarna krim. Isakan tangisnya mulai ikut mengiringi suara tangisan yang masih nyaring terdengar seperti berada di kamar sebelah. Tubuhnya dingin, memucat, dan lemah tanpa daya, terkalahkan oleh rasa takut teramat sangat. Belum lepas dalam saruan suasana mencekam, ketukan pintu depan berulang menambah tubuh Novi bergetar. Tapi tidak berapa lama, ketukan itu berhenti, berganti suara lelaki tua memanggil, "Mbak, Mbak." Hal itu langsung merubah raut Novi. Ia segera bergegas melangkah cepat keluar dari kamar. Sebelum menghampiri seruan di depan, Novi menyempatkan kembali menghidupkan lampu, lalu tergesa menuju pintu utama yang terdapat seorang lelaki berusia 50 tahunan lebih, berdiri tegak di ambang luar. "Mohon maaf Mbak, mengganggu," ucap lelaki berkaos lengan pendek yang tipis menerawang, bergambar sebuah logo partai. "Iya Pak, ada apa?" sahut Novi dengan suara serak. "Cuma mau bilang Mbak, kalau sudah masuk waktu maghrib, semua lampu harus dihidupkan," ujar lelaki itu dengan mimik muka sedikit tegang. "Iya Pak, tadi juga sudah saya hidupkan, tetapi tidak tahu kenapa kok bisa mati sendiri," terang Novi menjelaskan. Ucapan Novi kali ini menambah ketegangan menyirat jelas di kerutan wajah lelaki itu. Bahkan ia terlihat risau. Terekam dari beberapa kali wajahnya menoleh ke sisi kanan dan kiri seperti ada yang ia takutkan. "Ya sudah kalau begitu Mbak, saya mohon pamit." Aneh pikir Novi, melihat sikap lelaki yang belum ia ketahui siapa. Dirinya hanya bisa mengangguk ketika sosok lelaki seumuran orang tuanya itu mengatupkan dua telapak tangan tanda berpamitan sebelum berjalan keluar pagar. Di saat yang sama, setelah lelaki itu menghilang tertutup tembok dan gelapnya malam, dari gerbang pagar tidak berpintu muncul Lina dan Rida. Seketika juga, kelegaan mengganti derupan rasa takut menghembus dari wajah Novi. "Kenapa kamu berdiri sendiri di teras malam-malam, Nov?" tanya Lina yang berjalan di depan Rida terheran. "Ini tadi habis ada bapak-bapak kesini bilang suruh hidupkan lampu sebelum maghrib," jawab Novi. "Lah, kamu pulang jam berapa?" tanya Rida setelah berdiri di samping Lina. "Aku pulang jam 5, sudah sekarang masuk dulu," jawab Novi sambil menarik tangan dua sahabatnya untuk masuk. Setiba di dalam, tepatnya berada di salah satu kamar, Novi mulai menceritakan satu persatu hal aneh yang ia alami. Alih-alih mendapat solusi atau dukungan menguatkan, Novi malah menjadi ledekan Rida dan Lina. Sebetulnya hal itu sudah dirinya duga. Dari dahulu Farida dan Marlina memang tidak mempercayai perkara tahayul atau apapun yang berbau mistis. Tetapi pikir Novi, dengan ia bercerita, setidaknya untuk menjaga-jaga, bahkan berharap bisa dijadikan pertimbangan dua temannya itu untuk pindah. "Ini kecapean kamu Nov, makanya sampai terbawa halusinasi," ucap Lina tidak percaya. "Terserah kalian sajalah, mau percaya apa tidak, tapi aku sudah bilang apa adanya." Iya Nov, sekarang makan dulu saja, gampang urusan setan-setan itu," serga Rida berbumbu candaan. Meski wajah Novi merah,
Tidak puas akan tanggapan Lina dan Rida, ia memilih menyudahi perdebatan dan menuruti dua temannya untuk keluar kamar bersantap bersama. Setelah selesai, Novi pun memilih kembali masuk dalam kamar, merebahkan tubuhnya, berharap tidak lagi merasa hal apapun yang membuatnya takut. Tetapi hal itu tidak sepenuhnya terwujud, sebab ketika matanya terkatup, selalu dipenuhi dua bayangan sosok wanita dan seorang bocah perempuan. Masuk tergambar tengah menangis, merintih dalam kubangan lelehan darah. Berkali-kali dan selalu terulang, membuat Novi tidak tahan lalu terbangun. "Kenapa Nov? Kok gelisah begitu?" tanya Rida yang baru masuk setelah membersihkan tubuhnya. "Jujur tidak tenang sama sekali aku, Dak. Bayangan perempuan bersama anak kecil menangis menggambar terus di depan mata," jawab Novi pelan. "Baca doa kalau mau tidur makanya," sahut Rida cuek sambil terus menyisir rambutnya. "Sudah Dak, tapi tetap saja saya jadi merasa kalau rumah ini tidak beres," sanggah Novi dengan raut merengut. Namun ucapannya tetap saja ditanggapi dingin oleh Rida. Bahkan tidak berselang lama, Rida yang selesai berhias ringkas berbaring menutup telinganya dengan sepasang handset sambil memejamkan mata. Malam itu benar-benar membuat lelah pikiran Novi. Berusaha sekuat apapun untuk terlelap menyusul temannya, namun kelopak matanya seakan terganjal, sampai lantunan suara tarhim berkumandang. Semua kejadian itu membuat Novi harus bangun terlambat. Tergesa dalam menyiapkan bekal untuk ke kampus, tertinggal oleh Rida dan Lina yang telah lebih dulu berangkat. Menjelang sore, nafas lega terdengus keluar dari bibir dan penciuman Novi, mendapati Rida telah berada di rumah. Sedang Lina, dirinya tahu bila ia paling sibuk oleh karena jurusan yang dia ambil mewajibkan waktu lebih banyak. Berbasa-basi sejenak, Novi meninggalkan Rida sendiri di teras, menuju kamar sebentar, kemudian keluar melangkah ke kamar mandi. Sekira baru ingin mengguyur tubuh penatnya, tiba-tiba Novi dikagetkan dengan aroma wangi kembang Kamboja yang hadir seperti berasal dari belakangnya. Seketika, tangannya urung menggayung air bening dari bak mandi berlapis keramik warna hijau, memilih berpaling untuk sekedar memastikan. Kosong, tidak ada apapun kecuali pintu yang tertutup rapat. Membuatnya kembali pada niatan membasuhkan air pada tubuhnya. Sampai pada gayungan terakhir, Novi tidak lagi membawi wangian khas kembang kuburan. Namun saat ia akan beranjak keluar, dari dalam bak mandi tercium bau amis darah menyengat. Tidak percaya begitu saja, tangan Novi lalu menyentuh air di dalam bak. Hampir saja Novi terjatuh setelah tubuhnya terhuyung mundur. Manakala tidak hanya berbau amis darah saja, air yang baru ia gunakan membersihkan tubuhnya, tetapi juga berubah kental, seperti berlendir. Tidak ingin lebih jauh merasakan ketakutan, Novi buru-buru keluar dan berlari menuju kamar. Rida yang saat itu tengah mengutak-atik alat komunikasinya, sempat terheran melihat raut pucat Novi sekembalinya dari kamar mandi. Tetapi tidak lama ia pun tertawa mendengar Novi menceritakan apa yang baru saja ia alami. "Dari kecil sampai sebesar ini, saya tahu setan itu di film, Nov. Makanya saya yakin adanya setan, demit, itu ya buatan manusia. Halu film horor ya kamu, Nov," ujar Rida masih dengan senyum ledekan. Novi yang mendengar itu hanya menggelengkan kepala, bukan mengiyakan ucapan tentang dirinya halu oleh film horor, namun tidak menyangka tingkat ketidakpercayaan Rida sampai sebegitunya. "Moga-moga saja di rumah inilah kamu dan Lina akan melihat, menjadikan kalian percaya dengan yang namanya makhluk gaib, Dak," sahut Novi sedikit ketus. Kali ini Rida yang ganti menggeleng dengan dibarengi sunggingan sinis. Tapi gelengannya bukan menolak ucapan mengandung unsur doa, melainkan masih berupa ejekan dan ledekan. Setelah itu keduanya saling diam. Rida kembali sibuk dengan laptopnya, sedang Novi memilih duduk menyudut di kasur tanpa ranjang. Puluhan menit suasana hening menyelimuti rumah dengan posisi pintu tepat menghadap pertigaan jalan. Meski di dalam terdapat Novi dan Rida, namun keduanya masih terus saling berdiam diri.
hingga alunan tarahim terdengar sebagai isyarat akan masuknya waktu maghrib. Novi bergegas bangun untuk menghidupkan lampu. Setiba menjejak di lantai ruang keluarga, Novi langsung merasakan sapuan angin sangat dingin hingga menembus kaos lemes yang ia kenakan. Tidak begitu ia hiraukan, walau mengusik rasa kaget. Novi tetap mendekati tempat saklar menempel. Belum sempat ujung jarinya memencet, bola mata Novi lebih dulu terarah pada satu bayangan sesosok lelaki berperut buncit, penuh bercakan darah, berdiri di sudut luar kamar yang terkunci gembok. Tidak menunggu lagi, Novi pun segera menekan telunjuknya, berharap bisa segera melihat jelas sosok itu. Tapi aneh, saklar yang menjadi penyambung lampu seakan tidak berfungsi meski telah tertekan seperti biasa. Hal itu langsung membuat kepanikan merundung Novi, apalagi sosok itu dari keremangan terlihat melotot, seakan ingin menerkam Novi. Tidak kuasa lagi, Novi pun menjerit, mengejutkan Rida yang langsung datang menghampiri. "Ada apa, Nov?" tanya Rida ketus. Bibir Novi bergetar tidak sanggup menjawab. Hanya tangannya mengulur, menunjuk arah tempat dirinya melihat sosok lelaki tidak berbaju menyembulkan perut buncit penuh lumuran darah. "Apa? Tidak ada apa-apa, Nov." Kembali dengan sengit, Rida berucap setelah matanya menuruti arah yang ditunjuk Novi, namun tidak menemukan apapun. Novi yang menunduk perlahan mengangkat wajahnya, menatap lurus ruang kosong yang semakin bertambah gelap. Klak. Seketika seluruh pandangan menjadi terang setelah Rida berinisiatif menekan saklar lampu. Semua terlihat biasa, tertata seperti semula. Rida yang merasa kesal kemudian membalikkan tubuh dan melangkah sambil terus mengeluarkan runtukan gerutu. Tepat ketika melewati tubuh Novi yang masih mematung, lengannya tercengkram kuat oleh jari-jari Novi hingga menahan kepergiannya. "Apalagi, Nov?" seru Rida dipenuhi kejengkelan. Namun kali ini berselang beberapa detik setelah tangan Novi untuk kedua kalinya menunjuk arah lantai, Rida terdiam. Matanya melebar seakan ingin memperjelas pandangannya pada bekas tapak kaki tergambar lengkap oleh bercakan darah. Itu apa?" seru Novi mulai terisak. Rida sendiri masih mematung antara percaya tidak percaya. Wajahnya masih terlihat datar, dengan tatapan menyirat penasaran. Berniat membuktikan, Rida melengos cengkraman tangan Novi untuk mendekati jejak kaki itu lebih dekat. Tubuhnya kemudian merunduk, berjongkok, mengamati tapakan berlumur darah yang masih tercium bau amis. Hal itu pun membuatnya merasai dingin tiba-tiba menyerang sekujur tubuh. Sebelum akhirnya, ia kembali bangkit dengan raut wajah mengurat sesuatu yang tidak bisa ditebak. "Percaya sekarang, Dak?" Diam, lagi-lagi yang bisa dilakukan Rida sampai beberapa lama. "Kita harus pindah dari sini, Dak," sambung Novi masih diiringi isakan. "Tenang dulu, Nov, nanti kita bicarakan, nunggu Lina pulang," jawab Rida pelan. Tok tok tok. Baru saja bibir Rida terkatup, dari depan terdengar ketukan keras di pintu berulang-ulang. Sejenak membuat keduanya terperajat sebelum Rida yang mengalah untuk bangkit, berjalan ke depan. Saat bersamaan, mata Rida melirik ke lantai, bersih, tidak ada lagi jejak kaki, tidak ada lagi aroma amis. Klak. Terbukanya pintu memunculkan kerutan pada dahi Rida, mendapati sesosok lelaki berdiri dengan posisi membelakangi, sedikit membungkuk. "Maaf, siapa ya?" tanya Rida pelan. Sosok itu perlahan menegakkan tubuhnya, kemudian berpaling, membuat Rida tersurut mundur selangkah, menyadari keanehan pada lelaki yang hanya berjarak 3 langkahan dengannya. "Ada perlu apa, Pak?" tanya Rida kembali. Lelaki itu masih saja terdiam. Namun bola matanya yang belong ke bawah kemudian terangkat, menatap lekat pada Rida. "Pak, Bapak ini siapa dan mau apa?" Mengeras kali ini suara Rida. Oleh karena kecemasan yang mulai menggayuti. Namun, lelaki bertumbuh gempal dengan perut membuncit itu tetap tidak bergeming, bahkan semakin menajamkan tatapannya. "Ya sudah, Pak, saya mau ke dalam."
Rida yang sudah terbauri antara cemas, takut dan jengkel, secara halus berucap mengusir serta berniat menutup pintu. Tetapi belum sempat tangannya menyentuh handle, lelaki berwajah pucat pasi itu tiba-tiba menggedekan kepalanya sambil berkata, "Pergilah dari sini, pergi, pergi, pergi." Suara lelaki itu lirih dan serak, seakan tenggorokannya tersumpal oleh sesuatu. Dari nafas yang terhembus, aroma sangat arus terkandung menyesak dada Rida. Setelah mengucapkan kalimat itu, lelaki yang hanya bercelana jeans tanpa penutup bagian atas membalikkan tubuh dan berlalu. Namun ia melangkah bukan keluar dari halaman, tetapi menuju sisi kiri rumah. Rida yang masih merasakan mual pada perutnya segera menutup pintu, melangkah cepat menuju belakang, tetapi tertahan oleh sosok Novi yang berdiri gemetar di samping pintu kamar. "Yang kamu temui tadi, itu yang aku lihat di sudut sana." "Maksudmu itu tadi berarti?" Belum sempat Rida menyelesaikan ucapannya, satu jeritan melengking menyentak dalam rumah itu, membuat keduanya terjingkat, seraya bersama melempar wajah ke arah belakang, tepatnya di kamar mandi. Beberapa kali lolongan menyayat suara wanita itu berulang. Dan pada tiap-tiap ceritanya selalu terjeda oleh suara seperti benda terjatuh ke dalam air, menimbulkan gelombang gebyuran yang keras. Belum sempat berkurang ketegangan yang tercentang pada wajah Rida dan Novi, tidak lama harus kembali menguap kuat. Manakala dari kamar yang ditempati Lina, suara gedoran keras itu meramaikan suasana malam di rumah itu. Tubuh keduanya tidak luput seketika melemah dingin, gemetar dan saling merapat. Brak! Tidak lagi berdaya, tidak juga mampu mengeluarkan suara. Rida dan Novi hanya pasrah, menyaksikan gebrakan pintu kamar terbuka paksa, memunculkan bocah kecil berambut sedikit keriting, berlari keluar dari kamar menuju ke kamar mandi. Setelah anak perempuan berumur sekitar 8 tahunan itu masuk, Rida dan Novi tidak lama mendengar suaranya ikut menjerit, memohon-mohon ampun serta belas kasihan. Detik berikutnya, keheningan menghimpit ketakutan Rida dan Novi sejenak. Namun hanya beberapa puluh detik saja, lalu kembali terkerek oleh pemandangan menghampar kesadisan, di mana dari dalam kamar mandi terlihat seorang lelaki berperut buncit, tidak berbaju, keluar sambil menyeret dua tubuh sekaligus dalam keadaan berlumuran darah. Lelaki bertubuh kempal itu terus menyeret menuju ke kamar yang dihuni Lina. Tidak peduli dengan ceceran darah membercak mengotori lantai, juga tangisan merintih lirih dari bibir seorang wanita berusia 30-an tahun dan bocah bertubuh kurus yang ia seret. Tidak berhenti itu saja. Setelah masuk ke dalam, lagi-lagi terdengar suara benturan di tembok hingga beberapa kali. Kemudian lengkingan keras serentak membahana dari suara wanita dan bocah itu, menutup keriuhan menjadi keheningan setelahnya. Novi dan Rida yang tidak terlukis lagi ketakutannya tersimbut di lantai. Nafas keduanya tersegal di samping tubuh yang basah oleh keringat. Setelah menyaksikan kejadian seolah sangat nyata di hadapan mereka. Nov, kenapa bersimbut di situ?" Lina yang baru saja pulang terkejut melihat kedua temannya terduduk dengan wajah basah pucat pasi. Kemudian dengan cepat ia memapah bergantian antara Rida dan Novi, membawanya ke dalam kamar, sadar jika kedua temannya itu tidak main-main. "Rida, Novi, kalian kenapa?" Bingung, panik. Saat itu Lina yang tidak berhasil menyadarkan dua sahabatnya. Segala cara telah dirinya lakukan, mulai dari memanggil, menggunjang, namun tetap saja tidak mampu membuat Rida dan Novi membuka mata. Dalam suasana kecemasan, Lina yang teringat sesuatu segera bergegas menuju kamarnya, mengobrak-ngabrik tasnya, mencari sesuatu yang dirasa bisa untuk menolong temannya. Setelah teracak-acak, akhirnya Lina menemukan sesuatu yang ia cari, sebotol kecil minyak cap kapak, menumbuhkan harapan agar Rida dan Novi bisa siuman. Tetapi belum sempat kakinya keluar dari lantai kamar yang ditempatinya, matanya tiba-tiba melolong tajam, tertuju pada lelehan darah menempel di tembok, bersama dua tubuh di bawahnya dalam keadaan mengerikan.
Dua tubuh dari seorang wanita muda dan seorang bocah itu dipenuhi lumuran darah. Kedua bola matanya melotot, serta bagian kepala atas remuk, mengelupas, menyisakan warna putih dari tulang-tulang batok kepalanya. Lina yang sudah gemetar dan tidak sanggup untuk melihatnya, perlahan mundur setapak demi setapak hingga sampai di ambang pintu. Kemudian ia membalikan badan, namun belum sempat kakinya melangkah, tepat di depannya, berjarak sejengkal saja dari wajahnya, sepasang kaki membiru menghalang. Sebelum menerobos juntaian dua kaki menggantung, sebentar Lina mendongak, menatapi pelan sampai ke ujung atas, mendapati seraut wajah lelaki menjulurkan lidahnya. Lototan bola mata dari lelaki yang tergantung dengan seutas tali tambang, seperti tepat menyorot ke arah Lina, membuat tubuhnya goyah, terhuyung, namun tidak sampai roboh. Merangkak pelan, Lina akhirnya sampai di kamar tempat Novi dan Rida terbaring. Selanjutnya dengan sisa tenaga dan keberanian, Lina naik mengoleskan minyak yang ia genggam. Tangisan berisak dalam cekaman ketakutan meriuhkan kamar paling depan, di mana setelah tersadar, Rida dan Novi saling berpelukan satu sama lain. Kondisi ketiganya saat itu benar-benar lemah, tidak lagi mampu untuk sekedar menyahuti seruan, memanggil beberapa suara berasal dari arah teras depan. 1 menitan suasana terjeda kesunyian. Hanya suara langkah-langkah kaki berseliweran yang terdengar, seperti tengah mengitari seluruh bagian luar rumah. Berselang 5 tarikan nafas, suasana kembali riuh, berasal dari gedoran beruntun di pintu depan, seperti ingin membuka paksa. Namun kali ini, mendengar gedoran disertai teriakan justru membuat wajah ketiga gadis ayu berubah penuh harapan. Oleh karena keramaian di luar, mereka yakini dari para warga setempat, bukan dari para penghuni alam lain. Setitik harapan itu akhirnya menguatkan mereka untuk bersama bangkit, keluar dari kamar dengan tertatih, lalu berubah raungan keras, luapan terlepasnya mereka dari ketakutan. Saat puluhan orang memapak keluar dari dalam rumah, menuju ke sebuah rumah milik salah seorang warga. "Alhamdulillah selamat semua kalian, Duk," ucap seorang wanita berhijab kurung, memanjatkan rasa syukur melihat Novi, Rida dan Lina berangsur membaik setelah meneguk masing-masing segelas air putih yang ia berikan. "Kok bisa begini ini? Bagaimana Tonduk ceritanya?" ujar seorang lelaki sedikit sepuh, berkopiah hitam dengan setelan baju koko dan sarung bergaris pinggir. Ketiganya sebentar terdiam mengatur nafas, sebelum Rida yang awal mendapatkan tempat itu menegakkan tubuh untuk menceritakan semuanya. Anggukan dan beberapa kali gelengan kepala dari beberapa orang yang ada di ruangan itu menyambut jalan cerita yang diungkap Rida. Rata-rata mereka terlihat bergidik ngeri, kecuali 2 lelaki yang berpakaian kontras. "Kamu itu ibarat ilmu Jawanya terkena sihir mengurung sukma, karena Mbak Bari itu sudah meninggal beberapa tahun yang silam," ujar lelaki tua berkain batik panjang. "Dulu itu, tanah yang didirikan rumah sekarang sebenarnya pekarangan biasa, tapi setelah terjadi kerusuhan besar tahun 90-an, tanah itu jadi angker karena banyak orang meninggal dikubur di situ tanpa disucikan. Pemilik pertama itu aslinya orang tanah seberang yang waktu itu diributkan keberadaannya, karena semua keluarganya ikut jadi korban penganiayaan hingga meninggal. Akhirnya tanah itu diambil pihak desa, dijual kepada orang tuanya Bari, terus diberikan ke Bari. Didirikanlah rumah praktek pengobatan awal-awalnya," sambung lelaki jangkung yang dikenal sesepuh di desa itu. "Artinya memang Bari itu dukun dulunya, Mbah?" tanya salah seorang dari beberapa warga yang ikut berkumpul. "Pertamanya dukun pengobatan, lama-lama buka praktek penggandaan uang. Makanya yang datang waktu itu tamu dari jauh rata-rata. Tapi karena Bari itu hanya dukun obat, akhirnya dia melakukan apa saja ketika dikejar para pasien yang sudah terlanjur setor uang banyak. Salah satunya yang jadi korban yang mengganggu nduk-nduk ini. Waktu itu